Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Ibrani 12 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Salah satu serangan iblis yang perlu kita waspadai belakangan ini yaitu timbulnya akar pahit. Iblis bisa jadi tidak mampu mencegah kita melakukan hal-hal rohani. Dia akan membiarkan kita berdoa, tekun membaca firman Tuhan, atau masuk kamar untuk melakukan pujian dan penyembahan. Tapi iblis akan membuat kita jatuh dalam situasi yang disebut dengan kepahitan. Firman Tuhan mengatakan jangan tumbuh akar yang pahit. Sakit hati atau kepahitan itu seperti akar. Bila kita biarkan, dia akan bertumbuh, makin lama jadi kuat dan kokoh sehingga susah untuk dicabut. 2 hari yang lalu saya dan Nara, putri saya, membersihkan rumput-rumputan yang sudah mulai tumbuh banyak di depan rumah. Apalagi sekarang ini sudah mulai masuk musim hujan. Bila dibiarkan, rumput akan makin panjang dan banyak yang tentu akan menimbulkan banyak gangguan. Bisa jadi ada masuk hewan tertentu yang bersembunyi tanpa diketahui, atau membuat pandangan mata yang tidak menyenangkan karena rumput-rumput makin tumbuh panjang dan semakin banyak. Namun sayang sekali tidak semua rumput bisa kami cabut dengan mudah. Ada beberapa rumput yang begitu susah untuk dicabut karena ternyata sudah berakar kuat ke dalam tanah. Mau tidak mau, saya ambil pisau dan saya tebas dengan kuat sehingga rumput-rumput itu pun rontok sampai ke akar-akarnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tanpa sadar, kita ini sering menumbuhkan akar yang pahit melalui peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kecil. Bagaimana caranya, Pak? Kok bisa? Ketika kita menjadi tersinggung dengan perlakuan seseorang, kecewa dengan sikap orang lain yang sebenarnya belum tentu menyakiti kita, mudah marah dan emosi yang tidak terselesaikan, maka jadilah kepahitan yang bila dibiarkan terus-menerus akan bertumbuh menjadi akar yang pahit. Ada yang menjadi kecewa dengan pasangan hidupnya. Bisa jadi karena perbuatannya yang menyakitkan, tindakannya yang tidak bisa dijadikan teladan yang baik. Ada juga orang-orang yang menjadi tersinggung dengan perlakuan pendeta atau hamba Tuhan. Mereka berpikir, seharusnya dia sebagai hamba Tuhan tidak begitu. Dia sering khotbah, tapi bagaimana dengan sikap hidupnya sehari-hari? Atau mungkin ada yang berpendapat, pendeta kok kelakuannya seperti itu dan sebagainya. Seringkali hal-hal semacam itu timbul dalam pikiran dan pertimbangan hidup kita. Apakah Anda pernah kecewa dengan hamba Tuhan? Ada juga orang-orang yang pernah kecewa pada hamba Tuhan hanya karena tidak disalami waktu selesai ibadah. Ada yang kecewa ketika baca chatting dari hamba Tuhan tertentu dan berkata, "Lu kok seperti ini hamba Tuhan?" Belum lagi kalau mengetahui bahwa ternyata hamba Tuhan yang selama ini menjadi figur yang baik, ternyata perlakuannya berbeda dengan apa yang dia khotbahkan. Mulai timbul tersinggung, mulai timbul kecewa, bahkan mulai timbul kepahitan. Seorang penasihat Raja Absalom yaitu Ahitofel, ketika nasihatnya tidak diterima oleh raja dalam peristiwa kudeta antara Absalom dengan Raja Daud, Ahitofel menjadi tersinggung. Dia kecewa, lalu keluar dari istana. Alkitab menuliskan dia pulang ke rumah dan dia menggantung dirinya sendiri. Betapa bahaya kuasa dari kepahitan. Celakanya, hari-hari ini hal itu yang melanda anak-anak Tuhan. Betapa seringkali gereja baru muncul
persekutuan doa baru berdiri satu persatu dengan alasan ada visi-visi baru yang diterima dari Tuhan. Namun sebenarnya ada kepahitan yang tidak terselesaikan dengan pemimpin rohani atau rekan sepelayanan sebelumnya. Kemarin Sabtu malam waktu giliran ronda jaga malam, saya kebetulan waktu itu menjadi koordinator. Ada seorang warga tetangga dekat saya, dia cerita dia bekerja sebagai seorang engineering di salah satu mall yang termasuk mall yang terbesar di Surabaya. Dia bukan seiman dengan saya, tapi dia cerita di tempat dia bekerja ada satu gereja yang sekarang ini sedang memperbarui sewa tempat, sewa ruangan, dan dia sewa 2 lantai yang paling atas, sewa 2 lantai yang di atas sendiri, lantai atas dan lantai bawah, lantai yang bawahnya, jadi 2 lantai disewa dengan kapasitas yang lebih besar, dengan konsekuensi baru, yaitu tempat-tempat diperbaiki, ruangan-ruangan diperkuat, tembok-tembok diperkokoh dan sebagainya, karena kapasitas yang disewa mencapai ribuan orang. Tapi orang ini juga kagum karena perpuluhannya banyak, sehingga mampu gereja itu untuk sewa ruangan yang begitu mahal karena besarnya kapasitas yang dipakai atau disewa. Namun sebenarnya betapa Bapak ini tidak tahu, karena gereja ini mau sewa segitu banyak, mengeluarkan uang puluhan atau ratusan juta, bahkan mungkin miliaran, hanya karena kesakit hati atau kecewa dengan rekan sepelayanan dari gereja pusat, sehingga dia harus mendirikan gereja sendiri, mendirikan pelayanan sendiri, membangun namanya sendiri, dengan menghabiskan banyak biaya karena motivasinya kecewa dan sakit hati dengan rekan sepelayanan sebelumnya yang kebetulan ada di gereja pusat. Hari ini dengan segenap kerendahan hati, mari kita periksa hati dan hidup kita. Masih adakah kepahitan yang tumbuh dalam hati dan hidup kita? Kalau sudah jadi akar pahit, seringkali tidak mudah terselesaikan. Mau kita tutupi dengan uang sekian banyak, mau kita tutupi dengan perkataan rohani seberapapun, mau kita tutupi dengan pelayanan kita, tidak akan pernah bisa kalau kita tidak menyelesaikan dengan baik. Izinkan pisau-pisau yang tajam membabat habis kepahitan dalam hati kita. Pisau itu bisa jadi berupa firman Tuhan, teguran atau masukan dari hamba Tuhan, atau bisa juga karena kita mendengar suara Tuhan sendiri secara langsung, supaya kita tidak hidup dalam kepahitan. Bebaskan diri dari tersinggung, dari kecewa, atau mudah marah karena salah paham. Lebih baik ambil waktu untuk berdiam, menguasai diri, dan bawa dalam doa. Kalau terbersit orang-orang yang membuat Anda tersinggung, kecewa, dan pahit, lepaskan pengampunan untuk mereka dan minta ampun pada Tuhan kalau pernah timbul pahit hati atas mereka. Bisa jadi peristiwa di masa lalu itu sebenarnya Tuhan izinkan untuk membentuk hati kita, untuk memproses karakter kita, dan untuk membangun iman kita, supaya makin hari makin kuat, makin sabar, dan makin setia ikut Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa yang kami sembah, yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima. Ampuni ya Tuhan, kalau di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu masih ada kepahitan, kecewa, tersinggung dengan orang-orang tertentu. Apakah itu pasangan hidup kami, apakah itu teman-teman kami, atau bahkan dengan hamba Tuhan yang menaungi kami. Hari ini Tuhan, ampuni kalau masih ada kepahitan dan kecewa di dalam kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami juga lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kami, membuat kami tersinggung, atau mengecewakan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Anda diingatkan nama-nama tertentu, orang-orang tertentu, wajah-wajah tertentu, silakan sebut dalam doa mereka dan
Ampuni mereka, lepaskan pengampunan atas mereka. Jangan sampai kita menjadi orang yang terbelenggu, terpenjara dalam kepahitan yang tidak pernah terselesaikan. Buat apa kita merasa benar? Buat apa kita merasa paling baik kalau ternyata kita masih ada kepahitan dalam hati dan hidup kita? Ina mahasyatakara bahasukure bahasakara ya bahasikikara bahatakara. Kiranya ya Tuhan, Kau membersihkan hati setiap kami, menyucikan kami. Cabut ya Tuhan, akar-akar pahit yang ada dalam hati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ketika kami kecewa pada suami, ketika kami kecewa dengan istri, ketika kami kecewa dengan orang-orang di sekitar kami, orang yang bekerja dengan kami, orang yang ngerti firman Tuhan, kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, kecewa dengan siapapun. Di dalam nama Yesus, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu itu mencabut dengan pisau-pisau firman Tuhan, dengan pisau-pisau yang sebenarnya itu menyakitkan kami, membuat ini sakit, tapi sebenarnya itu baik bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Dan kami percaya jika kami melepaskan pengampunan. Dan kami juga diampuni oleh Tuhan. Kami menerima kelegaan. Kami menerima pemberesan. Kami menerima sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, berjalanlah hari ini dengan kelegaan hati. Berjalanlah hari ini dengan sukacita. Berjalanlah hari ini tanpa beban. Dan tidak lagi kita hidup dalam kepahitan terhadap siapapun, terhadap orang dengan profesi apapun. Dan kita hidup dalam sukacita karena kita menjadi pribadi yang sudah mengampuni orang lain dan hidup kita sendiri pun diampuni. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang penuh dengan kelegaan, tidak hidup dalam kepahitan. Salam dari Sauki Rajo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai kali akhir. Tuhan Yesus memberkati.